Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali melanjutkan materi teks diskusi. Hari ini kita akan membahas kebahasaan pada teks diskusi. Jadi bisa kalian simak. Nah, ini tentang kebahasaan teks diskusi. Nah, kita akan scroll ke bawah. Nanti akan ada kebahasaan pada teks diskusi. Nah, oke. Ya. Sebenarnya teks diskusi itu untuk kebahasannya sama dengan teks-teks yang lain. Sama. Nah, tapi ada kekhasan untuk setiap teks. Sekarang kita akan coba lihat kebahasaan yang muncul pada teks diskusi. Untuk yang pertama, kalau kita telaah pada teks diskusi itu kan teks yang sifatnya aktual. Jadi banyak menggunakan kata-kata yang menunjukkan waktu kini dan menunjukkan apa yang sedang terjadi. Karena sifatnya aktual, terbaru. Nah, makanya pada teks diskusi itu sering menggunakan kata adalah, merupakan, sedang, artinya, perlu, bertindak, hentikan, selamatkan, perang, kehilangan, perbaiki. Kata-kata ini menunjukkan kata-kata yang sifatnya aktual. Nah, jadi kata-kata ini banyak digunakan pada teks diskusi. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya kata yang mewakili pikiran dan perasaan membawa emosi dari pandangan penulis. Nah, ini sama dengan kata emotif ya. Ini sama. Jadi ada kalimat yang kalimat itu mewakili pikiran dan perasaan yang nantinya akan membawa emosi daripada yang membawa emosi dari pandangan penulis. Yang akhirnya itu pembaca itu terbawa. Nah, coba. Percaya, ini contohnya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, harap. Nah, ini sama dengan kata-kata emotif ya. Ini dua ini hampir sama. Kata emotif, ini contohnya ada ganas, unik, liar, buas, berharga, istimewa. Ini contoh kata-kata emotif. Kata-kata emotif itu adalah kata-kata yang melibatkan pikiran dan perasaan. Nah, itu kata-kata emotif. Nah, namanya saja emosi, berarti kan berisi ungkapan perasaan. Contohnya adalah lembut, sejuk, bahkan kagum, senang, suka. Nah, itu adalah contoh kata-kata emotif. Kata-kata yang bersifat emosi, perasaan. Kemudian ada bahasa evaluatif. Bahasa evaluatif ini adalah bahasa-bahasa yang mengandung unsur penilaian. Bahasa evaluatif ini digunakan untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Misalnya ada kata penting. Penting ini menunjukkan sesuatu itu telah dikaji kemudian sampai pada kesimpulan penting. Sederhana, berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan bagi masa depan, lebih mudah, diharapkan, terlalu rapuh, penilaian buruk, tidak dapat diakui, hanya pilihan. Nah, ini adalah contoh bahasa evaluatif. Bahasa hasil daripada penilaian. Kemudian selanjutnya ada yang namanya modalitas. Nah, modalitas yaitu kata kerja bantu. Kata kerja sebelum kata kerja utama, itu namanya modalitas. Nah, ini contohnya ada kata dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya. Nah, kata-kata ini dan seterusnya itu muncul mengikuti kata kerja utama. Contoh ya,
saya akan pergi ke Semarang. Pada kata akan pergi itu kan kata kerja utamanya pergi. Nah, akan pergi itu mengikuti kata kerja utama. Kata akan mengikuti kata kerja utama. Makanya dinamakan sebagai kata kerja bantu. Saya selalu minum susu. Padahal kata kerja utamanya adalah minum. Kemudian diikuti kata selalu minum. Ini selalu ini namanya kata kerja modalitas. Kemudian yang terakhir ada yang namanya konjungsi. Ada yang namanya konjungsi. Konjungsi ini nanti berpengaruh terhadap yang namanya kohesi dan koherensi. Kepaduan hubungan, kepaduan makna di dalam paragraf. Konjungsi ini sebenarnya digunakan pada setiap teks, tidak hanya pada teks diskusi. Jenis-jenis konjungsi itu ada banyak sekali, macam-macam. Ini ada dua jenis konjungsi ya, ada konjungsi di dalam kalimat, namanya intra kalimat, atau konjungsi antar kalimat, itu hubungan antar kalimat. Kemudian kalau kita lihat pembagian jenis konjungsi itu ada banyak sekali, ada konjungsi waktu, konjungsi syarat, konjungsi pengandaian, konjungsi tujuan, konjungsi komensasif atau pertentangan, konjungsi pemiripan, konjungsi penyebaban, konjungsi pengakibatkan, konjungsi penjelasan atau penerang, konjungsi cara, konjungsi harapan, konjungsi pengecualian, dan konjungsi urutan. Ini banyak sekali itu jenis konjungsi. Nanti tinggal digunakan sesuai dengan konteks kalimatnya. Oke, itu saja yang bisa Pak Wawan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.